itu saya sendiri yang datang ke situ, nggak ada engineering yang berani masuk situ. Engineeringnya bilang, yakin bro mau masuk ke ruang mesin jam 1 malam, soalnya kita orang aja nggak ada yang berani masuk ke situ jam 1 malam. Ya kita bilang aja, ya namanya udah kerjaan, mau gimana lagi, ya profesional aja kita kerjanya. Ya, benar bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama gua Cotris, dan di sini ada dua teman gua, co-host, ada Co Irul dan Co Ali. Kita kedatangan tamu kali ini, namanya Co Fadli. Beliau ada sedikit cerita-cerita spill ke gua, cerita-cerita tentang pengalaman beliau agak sedikit mistis menurut gua. Lumayan merinding ketika gua dengarkan cerita mereka. Lu kali ini harus dengerin sampai habis, lu tonton sampai habis. Cerita ini gak kalah gokil. Kembali lagi bersama kita di acara Numpang Cok. Numpang Cok. Oke, Cok Fadli. Di sini dia akan membagikan sedikit kisah-kisah kepada kita, cerita-cerita yang menurut gue sih sangat menyeramkan sebenarnya cerita dia. Gokil banget cerita ini. Gua aja ngedengarnya sampai merinding, dan buat kalian para penonton, gua rasa kalian harus dengarkan ceritanya sampai habis. Oke, buat Cok Fadli diperkenalkan dan dibagikan kisah-kisah kepada penonton Numpang Cok. Waktu dipersilakan. Ya, perkenalkan, nama saya Fadli Indrawan. Saya mau cerita tentang dulu tahun 2013 saat kerja di kolam renang. Saya pernah kerja di kolam renang di daerah apartemen, di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Apartemen ini dari awal saya cerita dulu. Nih saya di apartemen ini biasanya kerjanya makum kolam renang, ngebersihin kolam renang, dari bersihin sampai naburin obat. Awalnya biasa-biasa aja kerja di pertama, karena ada masalah jadi dipindahin kerja di salah satu hotel bintang lah di daerah Jakarta lah istilahnya. Nah, awal pertama saya masuk di salah satu hotel itu hotel ada 28 lantai. Nah, di kolam renangnya itu ada di lantai 14. Awal masuk ke situ, saya diajakin sama engineering keliling. Nih, tempat lu nanti bakalan ngerjain kolam renang. Nih tempat kolam renangnya. Nih saya kasih gambaran sedikit. Kolam renangnya itu di lantai 14. Di lantai 14-nya itu sebelah kanannya itu kayak apa sih, jogging track itu, no. Jogging track lah buat keliling. Dari jogging track itu di sampingnya itu ada kayak air mancur. Air mancurnya itu 1, 2, 3, 4 sampai 8 air mancur lah di jalur jogging track itu. Di ujung jogging track itu ada satu ruangan. Ruangan itu dibarengin sama ruangan khusus buat orang kerja di situ, kayak tukang kebun, housekeeping, sama buat ngurusin kolam renang. Awal masuk di situ selama 1 minggu, karena masuknya kita siang nih, jadi aman, nggak ada masalah apapun di situ, kerja normal-normal aja. Nah, pas masuklah ke masuk ke bagian malam. Oke, sip malam. Nah, masuk di bagian malam setelah kerja udah selama 1 minggu. Kerja selama 1 minggu, aman-aman aja tuh, kerja dari pagi sampai sore. Yang berasa itu hari pertama itu jatuhnya hari Rabu. Ingat banget tuh, hari Rabu jam 12 malam, biasa naruh di parkiran motor, naik, izin sama security-nya kaget. Nah, dia kaget, dia nanyain, tumben bro, lu masuk malam. Nah, Pak, mau izin, nanti saya mau naburin obat di balancing tank. Balancing tank itu tempat penampungan air, adanya di ruang mesin.
ruang mesinnya itu ada di lantai 13. Oh, di bawahnya ya. Di bawahnya, di bawah lantai 14. Situ. Biasanya kan orang pihak gedung kan kalau bikin bangunan kan nggak ada itu yang namanya lantai 13. Ya. Biasa Mau- dilengkapin. Mau lantainya kek, mau liftnya kek, terus biasanya dilengkapin. Ini ada lantai 13. Lantai 13 ini yang notabene gue juga tahu lah mistisnya lantai 13 itu seperti apa. Masuklah gue jam 1 malam mau naburin obat. Nih cerita di intinya pas mau masuk di naburin obat. Jadi ruang mesinnya itu pas buka lift lantai 13 itu masuk liftnya keluar lift, maksudnya keluar lift itu kayak ada bangunan bekas belum jadi, gimana sih, lantai satu lantai itu kayak bekas serutan kayu, bekas apa, Bekas tukang, ubin-ubin, ya. pokoknya bekas tukang berantakan lah. Itu jatuhnya masuk keluarnya itu lurus terus, belok kiri lagi, jadi letter U Oke. ruang mesinnya. Pas mau masuk ke dalam itu ruang mesinnya lampu ayam. Oh, ya, yang kuning. Yang kuning. Yang gelap. Yang gelap. Nah, lampu ayam itu pas naik masuk ke dalam buka ruang mesin itu saya sendiri yang datang ke situ. Nggak ada engineering yang berani masuk ke situ. Engineeringnya bilang, yakin bro mau masuk ke ruang mesin jam 1 malam. Soalnya kita orang aja nggak ada yang berani masuk ke situ jam 1 malam. Ya kita bilang aja, ya namanya udah kerjaan, mau gimana lagi ya, profesional aja kita kerjanya. Benar, Bang. Masuklah ke ruang mesin itu. Ruang mesin seperti normal. Jadi masuk ke ruang mesin itu mesin pompa apa semuanya. Nah, di samping ruang mesin pompa itu ada balancing tank. Balancing tanknya itu gede lah, ibaratnya kayak buat nampung satu kolam gede di apartemen di hotel itu lumayan gede lah. Balancing tanknya warna biru. Nih hari 7 hari saya masuk ke situ, yang ke-8 harinya itu pas masuk ke balancing tank, biasanya kan kalau mau masuk ngecek balancing tank air penuh kita gedor-gedor, kalau bunyinya dung 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 berarti kan kosong kan. Iya. Nih kita gedor-gedor bunyinya buk 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 berarti kan penuh airnya. Oh, Nah ini pas pertama kali saya ngerasain hal yang aneh saat balancing tank saya ketok dari depan, tok tok tok, itu dibalas dari belakang 3 kali, duk. Nah saya pikir ada engineering iya. yang ngerjain saya di belakang. Iya. Saya teriak, bang, lu di belakang bang. Woi, engineering, lu di belakang. Lu jangan nakutin gue dong, gue sendiri nih di sini. Ya namanya juga di belakang balancing tank itu gelap. Iya, benar. Akhirnya saya ke belakang. Saya cek pakai senter. Oh, Saya nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. ternyata posisi kosong. Kosong semua. Jadi yang di dalam ruang mesin itu cuma saya doang sendiri. Udah, hari itu cuman kerjaan itu aja sambil makum lagi seperti biasa, nggak ada masalah. Pulanglah saya. Hari ke-8, ke-9 sih yang saya ngalamin pas jatuhnya malam Jumat. Malam Jumat balik lagi seperti biasa, saya mah naburin obat, masuk ke dalam balancing tanknya sama bersihin pompa kayak bekas banyak daun-daun, banyak batu-batu, kan nyaringnya ke filter. Iya, pasti. Nah di situ awal pertama engineeringnya nginfoin lagi sama security nih yang biasa keliling. Pak lu mau kemana? Mau ke lantai 13. Wah gokil lu, mendingan nanti aja abis subuh lah lu ini. Wah lu kalau gua abis subuh mah kolom gua hancur. Lu siapa yang mau nanggung kolom gua hancur? Ayo lo pak temenin gua ke atas. Ah lu aja lah, gua banyak tugas di sini. Security pun nggak berani Security-nya nggak berani. Istilahnya nggak Engineering yang di wilayah situ saya tanyain, Pak, saya minjem kunci ruang mesin lantai 13. Ambil aja dulu. Ya kan biasanya bapak yang nganterin. Enggak, saya banyak tugas juga dulu, ada yang mesti dikerjain. Ada alasan juga. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Akhirnya saya juga sebenarnya takut di situ. Nah pas di iniin, ajaklah cleaning service. Bro, ntar gue beliin makan. Lu temenin gue ya ke ruang mesin. Aduh, Pak, gue bukannya nggak mau ya Pak ya. Gue ada kejadian aneh lah di situ. Waduh,
Malam Jumat diomongin seperti itu. Gimana rasanya kalau kita kerja malam-malam sendirian diomonginnya seperti itu? Pasti iseng banget ya. Bukannya gokil tuh mah. Imajinasi udah lain lah. Benar-benar. Ngilangin ketakutan, saya pakai handset. Handset nih, speaker gedein. Sengaja tuh lift karyawan saya ganjel pakai balok. Biar tuh lift nggak kemana-mana. Itu langsung masuk ya kamu. Karena tangga darurat dari lantai 14 ke lantai 13 itu ditutup. Nggak tahu, tanpa alasan sebab apapun, nggak ada yang tahu. Nah, saya beraniin diri deh tuh. Iya. Malam-malam jam 1:30 jatuhnya. Udah bawa obat, bawa kunci yang buat bongkar filter. Turun lah di lantai 13, ngebuka, baru nginjekin telapak kaki keluar dari itu lantai 13 mau ke dalam. Iya. Bulu ini kaki semuanya, badan sampai merinding, bener-bener merinding, bukan main dah. Pas begitu masuk ke ruang mesin, handset masih nyala, nyetel lagu-lagu yang paling kenceng lah, pokoknya biar ngilangin sugesti berlebihan lah. Benar. Kalau kita nggak begitu, pikirannya jadi kemana-mana. Pas masuk dalam ruang mesin, nah, balasin tank lagi, jedor lagi. Oh, dan gedor lagi. Enggak, saya ketok dulu. Ketok. Duh, Pak, penuh nih. Tapi gue penasaran sama yang kemarin, takutnya binatang ada di dalamnya. Entah tikus atau apa ya, kurang lebih lah, nggak tahu lah. Karena kan itu kan di atas juga kolam renangnya itu di belakang taman, takut ada biawak masuk ke dalam pipa-pipa, keluar naik ke balancing tank, ngelongok ke center. Karena emang tuh ruangannya gelap, pakai senternya juga kena air juga mantul, jadi nggak kelihatan. Dia turun lagi dah. Pas mau bongkar pompa, buka kapnya, baru daun pertama saya taruh. Suara kuping kanan ada yang ngomong. Padahal pakai headset. Pakai handset. Pakai headset udah Iya. kenceng suaranya ya. Saya buka handsetnya. Pas saya buka, saya dengerin detil-detil. Ya apaan, astagfirullahaladzim. Saya sampai ngomong, mohon dong jangan ganggu. Saya di sini cuma mau kerja, bukannya mau usil. Benar. Tolong, ini benar-benar saya mah jujur aja, saya mah takut sebenarnya. Baru pakai handset lagi, ngilangin stres lagi, saya nyetel lagu sholawatan. Iya. Oh, menghilangkan rasa takut. Iya, ngilangin rasa takut, jadi nyetel sholawatan. Iya. Pas nyetel sholawatan, kuping sebelah kanan Apalagi? kenceng bunyinya, matiin. Astagfirullah. Bunyinya itu sampai saya langsung buka handset, langsung kabur. Itu handset saya yang satu yang kuping kanan sampai ketinggalan, langsung dobrak tuh pintu. Itu pintu keadaan masih ketutup, saya dobrak pintunya sampai saya juga kesakitan, badan keluar buru-buru. Nggak taunya di lift itu baloknya udah nggak ada. Ya, terus gimana tuh? Liftnya nungguin, buru-buru pencet. Nah, dari yang arah ke buka ruang mesin, pas di ruang mesin itu kan lampu ayam. Jadi kalau dari dalam nyorot keluar kan kelihatan tuh, ada bayangan. Ada bayangan. Itu bayangan tinggi gede. Itu yang bikin saya takut, benar-benar takut itu. Pas sudah keluar, pas buru-buru liftnya keluar, security kebuka ngomong, "Bang, lu kenapa bang? Kok lu pucet banget muka lu? Terus juga muka lu banyak kayak apa sih? Karena kita muka nabrak pintu, banyak yang kotoran hitam-hitam nempel. Iya. Lu kenapa bang?" Enggak pak, gue ceritain pak. Yaudah lu ke pos security deh, sama gue yang ngobrol. Dibawa tuh ke basement 2, ngobrol sama security. Iya. Nih lu minum dulu, minum. Ada apaan lu cerita dah. Enggak pak, ntar dulu pak. Nah baru pos security ngomong, kan gue udah bilang bro, jangan kerja malam-malam. Tapi mau gimana pak, ini kolom gue, kalau gue nggak kerjain malam bisa hancur nih kolom. Kan lu ada anak yang shift pagi sama shift malam, lu kenapa nggak tukeran lagi aja? Mungkin yang shift pagi mungkin nggak tahu, dia nggak ada cerita apa-apa soalnya. Nggak ada info istilahnya. Nggak ada info apapun, entah mungkin dia nggak ke ruang mesin karena dia takut, makanya kolom mau berubah, mau jadi jelek. Udah lu ngomong aja sama gue, kenapa lu cerita.
Ini Pak, gue ceritain Pak, ini gue tadi ke Balang Sinteng lagi pertama hari itu gue kesini, tiba-tiba Balang Sinteng ada gedor balik. Oh, berarti si dia. Hah? Pak, si dia maksudnya gimana Pak? Dia udah tahu tuh Iya, istilahnya ya. security-nya udah paham. Itu dia nanya, oh si dia. Hmm. Nah, pas saya bilang saya tiba-tiba ada yang ngegerem Pak, itu bulu kudus saya merinding, benar-benar merinding, semerinding-merindingnya. Nah, di situ saya ini lagi pakai lagu sholawatan. Oh, pantes. Kamu pakai sholawatan, panas dia, teriak akhirnya. Iya benar. Nah, terus dia bilang apa? Matiin kan handphonenya. Aduh, kok Bapak tahu? Iya. Udah, biarin lah. Kamu jangan, saya nggak mau cerita, nanti aja dah. Ntar kalau saya cerita kamu ketakutan lagi. Oh. Ya udah Pak, makasih Pak. Yang penting saya udah cerita. Dengan cerita, seenggaknya saya udah lega. Iya benar. Ya kan? Jadi begitu guys, Cok Fadli bercerita tentang pengalaman dia di saat menjaga kolam renang, jadi tugas untuk kebersihan di kolam renang. Menurut gue sih itu cerita sangat epic banget, itu merinding banget di saat dia mendengar sedikit suara ketika dia masuk ke lantai 13 yang gak ada siapa-siapa, ruangan kosong, yang memang dimana dalam suatu bangunan lantai 13 itu adalah sebuah lantai yang sangat sakral, yang terkadang pun kita nggak boleh memasuki ruangan itu. Tapi mau bagaimana? Karena itu tugasnya dari Cok Fadli, jadi itu nggak mau dia harus terpaksa, dia harus masuk lantai 13 demi SOP yang harus dikerjakan. Jadi bagaimana Cok Fadli selanjutnya dari yang lantai 13 ini? Dari lantai 13 itu pas masuk di hari ke-14 gua kerja. Hari ke-14 gua kerja, gua jalan nih. Seperti biasa, normal lagi deh. Masuknya tutup malam, security yang kemarin negor gua dia lagi nggak masuk. Nah, security yang berikutnya ngomong, bro, kemarin ada cerita apa? Nggak ada Pak, nggak ada apa-apa. Oh kagak, tadi si komandan gue bilang katanya kemarin lu panik di lantai 13. Nggak apa-apa Pak. Yaudah Pak ya, gue izin dulu ya, gue ke atas ya, ke lantai 14, seperti biasa gue makum. Ya, tapi kalau ini mendingan gue saranin, jangan ke ruang mesin dulu dah bro. Takutnya lu kejadian kemarin lagi. Berarti kan lu udah tahu Pak, lu ngapain gue harus cerita. Ya udah, lu hati-hati aja di atas. Di atas ada si itu kok, si Paul, security yang di lantai 14, jaga di kolam renang. Oh ya udah, gue makum, ketemu ada namanya Pak Paul. Pak Paul, gue izin nih makum ya di biasa. Ya udah, lu ke ruangan lu dulu kan? Iya, gue ke ruangan gue dulu. Nah, ambil mesin vakuman dah. Jaraknya kurang lebih 100 meter lah. Gue narik vakuman ke kolam renang. Biasa gue ngurutin selang dulu. Vakumannya gue iniin, gue setting, gue makum. Itu gue makum biasanya 2 jam di kolam itu. Karena ada kolam dewasa sama kolam anak. Ngakum seperti biasa. Makum. Udah kelar, gue capek, gue istirahat di ruangan gue. Jadi ruangan gue itu bergabung sama yang tadi gue bilang di awal, sama housekeeping, sama tukang kebun. Jadi digabung. Jadi karena gue di situ sendiri, jadi satu ruangan segede itu, jadi gue cuma istirahat sendiri, nggak ada siapapun. Tapi pintu gue buka sengaja, biar ada hawa masuk lah. Nah, gue ganjel pintu, gue rebahan. Di rebahannya itulah sekitar jam 2:30 gue rebahan, gue cuma setengah jam doang rebahan. Pas gue melek, gue rebahan, gue direp-rep, ditindiin kurang lebih kalau gue ngerasa sendiri 20 orang adalah nih yang nindiin gue, kaki, badan, sampai kepala semuanya nggak bisa ngapa-ngapain, mata melek, mulut nggak bisa ngomong apa-apa, buat ngucapin Allahu Akbar sama ngucapin istighfar aja gue nggak bisa. Nah karena gue pernah ngaji, gue dalam hati gue cuma bisa baca la haula wala quwata, baru gue bangun, baru mau bangun itu baru bisa ngucap kata terbata-bata, Allahu Akbar, baru bisa begitu. Itu setengah badan gue baru mau sadar,
pas gue mau bangun mau lari, pas di belakang gua, pas gua lari nih, pas di belakang gua itu gua ngeliat badan tinggi gede, mukanya hitam, rambutnya panjang, kukunya panjang-panjang. Itu gua ngerasa di situ kayak gua bilang, ini berarti nih yang nindin gua buru-buru kabur lagi gua ke tempat security pada ngobrol di basement, gua ngobrol. Nape lagi bro, lu muka lu pucet mulu kalau masuk malam. Kagak pak, nggak apa-apa, udah. Gue mau kantin aja, mau ngopi dulu. Ya udah. Nah, ada engineering yang ngomong, Pak, sini deh pak, apaan? Bapak ngerasa ya yang di tempat ruangan bapak itu? Kok lu tahu pak? Gua kan nggak cerita apa-apa pak. Iya pak, saya juga pernah istirahat di situ sendirian. Saya direp-rep pak. Anjing, gue bilang ceritanya kok sama, gue bilang. Berarti nggak satu orang aja ya? Nggak satu orang, jadi dia ngomong direp-rep juga pak. Nah tapi saya nggak ngelihat wujudnya pak seperti apa. Bapak emang ngelihat? Nggak tahu dia mancing atau gimana, dia cuma mau ngorek gua. Ya gua ngomong per-peran sama dia. Nah pas gua ngomong kayak begitu, bapak-bapak itu diem duduk. Gua bilang nih, badannya hitam, rambutnya gondrong, kukunya panjang, orangnya gede, tinggi, makhluknya gede lah, segala macam. Itu dia sampai ngomong, dia bilang duduk langsung ngomong, ini gua loh, ini gua yang lo ngomongin. Dia sampai ngomong kayak begitu. Gua langsung di situ pas gua ngobrol berdua, gua langsung bangun berdiri, gua langsung ke security lagi. Pak itu apa cleaning service apa tuh pak, kayak orang kesurupan. Disamperin lah, ngomong tuh sama security, ngomong, lu siapa? Hah? Gua dinin mulu sama dia, digituin, diomongin mulu gua sama dia, gua gak seneng sama dia, sama pegangan dia, gua digituin. Nah, udah tuh sama security, udah dia tuh cuman kerja, dia nggak ada urusan apapun di sini. Ya mungkin kalau emang dia salah, dia minta maaf dah. Lu kan yang ngurung gua di situ, security-nya itu ditunjuk. Dia bilang katanya lo yang ngurung gua di situ. Nggak tahu gimana, mungkin nih security-nya mungkin orang pintar. Dia sampai dia ngomong, tuh makhluknya ngomong itu dia dikurung di situ, sengaja dikurung di situ. Dan juga itu tempat biasa kita tukang kebun, housekeeping sama tukang kolam renang tidur di situ. Pikiran security itu mungkin ya lo kalau kerja pagi ya nggak jadi masalah lah, mungkin nggak bakal diganggu. Ya kalau udah malam itu wilayah dia. Benar. Nah makanya di situ, dari situ gue baru kaget. Gue sampai udah kelar dia sadar lagi. Pak, saya nggak sadar tadi pak, saya ngomong apa? Nggak apa-apa pak. Ya saya minta maaf ya kalau saya ada salah. Saya keluar deh itu dari basement, mau naik lagi ke lantai 14. Naik 14, ngecek lagi kolam renang. Kok ada yang masalah nih di kolam renang. Jadi di pipa gator itu yang kayak buat nyemburin air, di pojokan kayak ada bercak-bercak warna merah. Nah saya pastiin, takutnya ntar gue besok pagi bermasalah nih kolam renang kalau rusak. Nih hotel soalnya. Masih ya gue harus ke ruang mesin ngecek lagi. Di situ gue beraniin diri, udah namanya gue kerja, gue bismillah aja dah. Pas lagi keadaan kesurupan begitu, gue ke situ lagi. Udah, gue turun ke balancing tank dengan seperti biasa. Dengan balancing tank gue keluar, gue ke ruang mesin, gue ngomong, maafin ya kalau saya punya salah di sini. Saya mau kerja, jangan diganggu. Benerin apa pompa segala macam, buka nggak ada masalah. Ke balancing tank nggak ada masalah. Keluar dari pintu. Jadi keluar pintu ruang mesin, di pojok sebelah kanan tuh kayak ada kayu yang bekas nyerut kayu. Pojokan kayak ada karung. Sebelah karung itu kayak ngeliat, nggak tahu lah, itu sekilas gua doang ngeliat putih, rambutnya ketutup. Itu beneran baju yang ngegantung, apa emang tuh makhluk. Pas ngeliat ke situ,
itu pandangannya nggak bisa nengokin ke kanan lagi, fokusnya di kiri terus, sampai ditegesin, bilang, Mbak, Neng, apa semuanya jangan ganggu, saya minta maaf kalau saya ada salah. Habis dari situ keluar dari lift, masuk dari lift itu, cabut itu, masuk dari lift, mau naik lantai 14 lagi, bau bunga kamboja Di dalam lift. dalam lift. Liftnya. Gue sendirian di dalam, pas keluar udahlah gua berarti emang nggak nyaman nih di sini nih. Udah gue keluar ke ke kolam renang lagi, sampai pagi gue diem di kolam renang, saking gue nggak berani kemana-mana. Itu sampai masuk hari ke 15-nya gue normal tuh, nggak ada kejadian apapun. Ke balansin tank, ke ruang mesin tuh gue nggak ada masalah. Kenapa setiap jatuhnya mau malam Jumat kejadian lagi? Setiap malam Jumat itu rutinnya. Yang gue kagetin itu security-nya nih, pas udahannya nih, pas cerita dari keseluruhannya, setiap hari Jumat nih, setiap malam Jumat kejadian. Itu kejadiannya bukan gua, tapi temen gua yang jagain, yang jaga malam, karena kan gua masuk ke siang lagi. Yang jaga malam ya gantian, nggak taunya dia resign. Pas malam Jumat itu dia masuk, dia resign, gua samperin ke rumahnya. Gue cuma nanya, kenapa bro lu resign? Aduh bang, gua nggak kuat bang, beneran bang, masuk malam. Kemarin lu aman-aman aja. Nih bang, gue ceritain bang sama lu ya bang. Pas gue masuk malam Jumat, gue masuk buka ke ruang mesin, lu tahu di depan gue siapa? Orang tinggi gede sekitar 3 meter ada. Kukunya panjang bang. Itu baunya kayak bau bangke bang. Bangkainya nggak ketolongan dah baunya. Ya gue pikir mah itu sugesti gue doang kali lah. Namanya gue kerja, gue fokus. Ya lu kan tahu bang, gue mah orangnya kan suka agak berani main kayak gini. Cuman harian itu gue takut beneran. Masuk balance tank ada yang gedor bang. Gue ketok, ya dia ngalamin juga, dia ketok 3 kali, digedor lagi 3 kali. Cuma pas 3 kali di pojokan itu langsung bunyi. Diketawain bang, gue takut bang di situ bang. Gue sampai gue videoin bang. Ini videonya ada deh bang. Buka lah videonya. Gue cek. Bener ada suara begitu. Masuk tuh ya. Suara cikikan itu. Pas suara cikikan udah tuh dia keluar lagi, mau masuk lift yang dia takutin. Dia masuk lift, pas dia pencet, nggak taunya yang dia pencet itu mata orang. Habis pencet itu lift. Itu dia pingsan. Dia pingsan langsung. Dia pingsan udah tuh. Habis dia pingsan, dia nggak mau bangun pagi, dibangunin sama security. Dia udah ada di ruang UKS gitulah, ruang P3K apalah yang di hotel. Dia habis dari situ dia ngomong tuh sama engineering sama ini, Pak gue resign Pak, gue nggak sanggup Pak di sini Pak, gue nyerah dah. Mungkin si Padli yang berani kali, yang udah pernah ngelakuin kayak gini, makanya dia aman-aman aja. Gue juga nggak berani bro sebenarnya ngomong sama temen gue nih, gue juga nggak berani. Cuman karena emang udah tuntutan kerja, ya mau nggak mau gue harus lakuin. Udah pas baliknya, pas gue masuk ke hari ke-20, hari ke-22 gue udah masuk malam lagi. Pas hari ke-22 itu jatuhnya hari Selasa, tapi hari Selasa Kliwon jatuhnya. Iya, masuknya itu di bulan apa ya, gue bilang malam 1 Suro jatuhnya. Malam 1 Suro itu gue udah ketakutan dengar isu yang mitosnya malam 1 Suro itu. Iya, pada keluar seenggaknya lebih ekstrim lagi. Ya udah gue fokusin, gue maklum di kolam renang doang deh. Gue nggak ke balancing tank. Gue naburin obat di kolam renang aja. Gue nggak berani tuh ke ruang mesin sama sekali. Nah, karena di situ di pinggirannya berlumut, gue akhirnya nyikatin kolam renang. Gue ganti baju di ruang ganti nggak ada orang sama sekali. Malam siapa yang mau ngerjain, siapa yang mau berenang. Di sebelah ruang ganti gue kayak ada yang mandi bro. Mandi shower gimana sih? Iya. Cepet gitulah. Gue nengok ke sebelah. Engineering, lo lagi mandi?
Dia nyaut, enggak bro, siapa yang mandi? Tapi nyaut, iya bro, gua nggak mandi. Oh, ada yang nyaut. Ada yang nyaut. Ada yang nyaut. Suara engineering yang gua Iya. denger, yang pernah gua ngobrol, gua nggak tahu namanya siapa, gua lupa. Pokoknya ada yang nyaut. Oh yaudah aman lah, ada yang mandi bro. Cuman pas gua baru ngeh lagi, aduh, tapi kan engineering mah nggak pernah masuk ke toilet cowok. Iya. Kalau misalnya malam, ya gua keluar deh tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamar mandi kosong, nggak ada orang sama sekali. Oh. Ya udahlah, gue pikir gue halusinasi gue, mungkin karena nih bayangan gue udah serem kali di tempat ini. Udah gue nyikatin dari kolam renang. Pas gue nyikatin, gue nyelam, kaki gue ada yang narik di kolam renang, Ya Allah. hampir kelelep guanya. Di situ gue langsung security langsung nyemplung nyelamatin gue, ada yang jaga di kolam renang. Lu kenapa bang? Nggak tahu pak, kaki gue kayak ada yang narik. Oh, kita buka yuk CCTV. Dari Buka awal. CCTV-nya. Nah, disinilah cerita asal muasal security mau kasih tahu ceritanya. Oh, iya gimana tuh? Jadi pas buka CCTV nih bro, jadi ruang mesin ini kita ada CCTV-nya kelihatannya di ini nih, di pintu depan doang, dalam kita nggak kelihatan sampai ke moklip. Lu dari awal lu masuk kita kelihatan, sebenarnya gue udah mantau lu berarti ketemu sama si Noni, ketemu sama anak kecil, ketemu sama si Gundurwo. Aduh, gokil security nih yang ngasih tahu gua. Cerita di awal pertama gua ketok-ketok balancing tank, itu kolam berenangnya ada anak kecil yang mati di situ. Entah kejadiannya gimana. Di dalam balancing tank. Bukan di balancing tank, di kolam renang. Ya. Kalau kolam renang kan, jadi ceritanya kalau kolam renang itu setan itu kan demen di air. Ya. Apapun ada air penampungan dimanapun tuh setan betah di situ. Oh. Ada genangan lah. Ya. Setan paling betah di situ. Jadi main lah tuh di balancing tank karena unik katanya, balancing tank itu suka dipukul-pukul. Namanya anak kecil mah suka ngikutin kan, dipukul-pukul sama seperti itu. Nah, yang kedua si Noni katanya. Noni itu cewek yang mukanya bopak sebelah. Mukanya bopak sebelah itu jatuh dari lantai 5 katanya. Entah stres atau gimana, pokoknya katanya sih jatuh dari lantai 5 lah. Itu semua staf-staf sono skip hal itu, yang sampai kena liputan manapun. Karena itu bikin jatuh image. Betul. Wilayah situ lah, hotel-hotel situ sama apartemen situ. Udah, jadi nggak ada yang tahu, cuman ngasih tahu ke keluarganya nih dia meninggal dengan keadaan begini, cuma polisi begini doang. Nah, yang terakhir itu dapat info yang soal Gundurwo itu. Gundurwo itu sebenarnya katanya tumbal. Bukannya tumbal itu ya, maksudnya kayak tumbal kepala sapi yang ditanam di mungkin setiap pembangunan kayak gitu pasti ada itu, nggak mungkin enggak katanya. Nah, tapi tumbalinnya itu nggak pakai syariat yang dia minta. Akhirnya dia nggak berontak, dia bikin lah tuh di lantai itu, makanya nggak pernah ada yang berani kerja di situ. Satu wilayah itu lantai 13 itu kan emang mitosnya emang serem kan tuh. Notabene lantai 13 itu sionya lagi nggak bagus juga, wilayahnya juga udah kacau dah itu dah kalau lantai 13. Nah, ditetepin lah sama dia, jadi kayak ada gerbang di situ, gerbang dunia lain lah bahasanya. Orang pintar yang di situlah, yang security situ, ada security situ. Gue samarin aja namanya Pak Yakub. Nih Pak Yakub ini dia kepala security situ dan dia ngerti juga dunia seperti itu. Jadi dia ada perjanjian, katanya sih kata dia ya, ini ada perjanjian katanya lu nggak bakalan ganggu yang lain asalkan lu gua kasih tempat. Tempatnya itu ya di ruangan itu. Di lantai 13 tersebut. Dikasihnya. Jadi di lantai 13 yang dia endapin itu mau naik ke lantai 14 itu adanya di ruangan yang gua istirahat. Iya. Naik ke lantai itu. Jadi lingkungannya ya makhluk itu ya cuman ada di situ doang.
Jadi ceritanya semua security-nya jadi diinfoin sama security. Jadi gue udah tahu bro, lu kenapa kan gue udah bilang lu jangan masuk malam, jangan masuk ke ruang mesin. Itu gue udah pantau semua dari CCTV. CCTV. Nih CCTV lu pas kejadian lu dierep-erep, lu lihat nih kolam renang lu nih, dibuka CCTV yang kolam renang. Itu tiba-tiba kayak ada angin kencang, masuk kolam renang, air muncrat keluar, kayak ada yang nyemplung tapi nggak ada orangnya. Itu tuh pas gua lihat lu keluar dari situ, lu lari. Nah pas lu lari gua tanya sama security situ, katanya lu direp-rep. Ya mungkin salah satunya itu karena itu wilayah dia, ada orang di situ kan. Kalau lu mau kerja di situ ya pagi sampai sore doang. Iya, Jangan malam lu di situ. Lu malam itu tempat gua. Iya, benar. Ngapain lu ada di sini? Lu namanya ganggu gua dong. Itu makanya gua ngelarang lu. Karena lu nya udah tahu begini, ya udah. Gua pas dari info dari situ, gua juga keluar dari itu kerjaan. Gua resign karena gua sanggup juga kerja di tempat seperti itu. Tapi sampai detik ini katanya yang gantiin gua di situ itu kerja cuma seminggu doang. Nggak ada yang betah. Pada nyerah. Sampai gue juga masih ada kontak-kontaknya, ada namanya Pak Yakub ini security sini. Dia juga sampai dia udah tua juga. Sampai dia udah nyerah juga sama kerjaan di situ. Udah nggak sanggup juga. Berarti hampir dari semua staf keamanan situ, staf kebersihan, semua mereka pada ngerasain ya? Pada ngerasain apa yang gua rasain, apa yang dirasain temen gua. Tapi dari semua yang ini, yang paling serem sih emang temen gua kena. Karena pas mencet lip itu, yang dipencet itu mata. Untuk tombol lift itu ya berubah jadi mata ya. Iya. Pala gimana sih, pala lagi nempel di itu, Tombol pencet. Pencetnya itu mata yang dipencet sama dia. Itu sampai detik ini tuh orangnya kalau gua ketemu, lu mau ketemu, itu dia nggak pernah berani ceritain tentang hal itu. Itu kalau dibilang itu cerita trauma terbesarnya dia. Kalau setiap dia cerita itu, dia inget tuh kembali lagi pada masa itu. Itu gue bilang itu pengalaman tergila gue yang pernah gue temuin. Gue juga orangnya penakut, cuman karena emang gue pernah kerja di posisi seperti itu, jadi gue ngerasain apa yang orang-orang rasain, gue juga ngerasain hal seperti itu. Menurut gue cerita lu serem banget sih. Karena gue pikirnya gini, selama ini gue dengar tentang sebuah hotel, sebuah gedung yang mitos lantai 13 itu, gue pikir cuma hanya sebatas mitos, nggak ada lah itulah, cuman memang karena mungkin disembunyikan atau memang nggak dipakai aja lantai 13 itu. Tapi setelah gue ngeliat dari pengalaman lu, memang ada ya kejadian lantai 13 itu ya. Ada. Gue Makanya ngalamin sendiri lantai 13. epic banget sih menurut gue cerita ini. Serem banget ya. Kalau gue yang ada di posisi lu, jangankan gue harus sampai nunggu 1 bulan. 1 hari gue mengalami kejadian kayak gitu, langsung besok langsung resign cabut, gak banyak komentar. daripada mental kena. Betul. Salah satunya kayak teman gue itu. Sampai resign deh. Mental kena, bisa banyak loh orang yang kena gangguan-gangguan musisi itu, bahkan bisa sampai gila ada. Mental, trauma Ada gitu. Trauma yang lebih kacau sih dia. Sampai Tiga detik ini sosok aja ya, nggak berani dia ngelakuin kerja di dunia malam lah. Maksudnya kerja dunia malam kayak di diskotik apa segala macam, itu mah temannya setan-setan semua. Iya. Tapi kalau kerja di hotel lagi ataupun di apartemen yang kerja malam, itu rata-rata semua yang gue temuin jarang ada yang kerja di malam hari. Paling engineering doang, itu pun juga engineering beraninya paling berdua, bertiga bisa jalan. Nggak mungkin sendiri. Oh, mungkin sendiri. Berarti hitungannya di saat lo kerja itu lo termasuk apes, jaga malam sendirian ya kan, nggak ada yang temenin. Kalau posisi jaga pagi itu berapa orang? Enggak, pagi sendiri, malam sendiri. Oh, emang Karena sendiri. 2 orang doang. 2 orang aja. Ya luar biasa banget sih. Harus dikontrol, dicek semuanya. Semuanya itu. Apa sendiri. Karena kan gue di tempat apartemen sebelumnya, gue leadernya di situ. Jadi gue megang 6 orang. Jadi karena ada masalah di situ, akhirnya gue yang dilempar. Takutnya gue yang nggak benar. Pas gue dilempar ke hotel tersebut, gue aman-aman aja.
Cuman fisik sama mental gue yang gak aman, diganggu sama hal seperti itu. Pastilah. Gokil buat gue. Itu Tiga sosok pengalaman tergila yang gue udah pernah nemuin, mistis yang gue temuin, paling horor itu tempat. Bener, notabene apa ya? Garis di bawahnya emang lantai 13 itu bener-bener horor. Bukan cuman kisah mitos-mitos doang, ini fakta yang gue jalanin. Cuma minus belakang. Iya, bukan cuma mitos belaka, ini fakta lah yang gue alamin seperti ini. Makanya sampai detik ini gue udah gak mau lagi kerja-kerja di apa tempat-tempat kayak begitu, mau jadi kerja security atau apa, pasti bakalan nemuin. Pasti di luaran sono banyak security yang nemuin hal seperti ini juga. Pasti. Karena kan emang mereka yang berkecimpung dunia malam. Iya. Buat kalian yang nonton video ini sampai selesai, kalian pernah kerja di gedung atau memang saatnya kalian masih bekerja di sebuah hotel? Apakah di tempat kalian juga ada yang namanya lantai 13? Kalau kalian nggak ngeh atau nggak merasa, coba kalian cari tahu di tempat kalian ada nggak yang namanya lantai 13. Mari kita sama-sama buktikan tentang pembuktian lantai 13. Karena dari cerita Cok Fadli ini sangat menyeramkan. Apakah kalian juga punya cerita yang menyeramkan lantai 13? Bisa kirim ke email kami atau share pengalamannya di video kita. Nah kalau udah tahu jangan pada resign ya. Ya betul. Betul. Kata mendengar nanti dari ceritanya Cok Fadli tentang lantai 13, besok-besok langsung resign ya kan? Iya. Nggak kerja lagi, bingung nih. Aduh, gue yang disalahin jadinya gara-gara Lebih cerita ini. serem. Tapi kalau kehidupan hancur lebih serem lagi. Betul. Iya, betul. Oke, buat kalian cukup sekian cerita dari Cok Fadli yang diberikan kepada kita. Nanti kalau misalnya Cok Fadli ada punya pengalaman baru lagi atau ada yang dirasakan lagi, kita akan undang lagi beliau. Buat kalian yang pengen Cok Fadli datang ke tempat kita lagi, podcast lagi bareng kita, kalian komen ya. Oke, kita akhiri cerita ini yang menurut gue sangat menyeramkan. Gimana nih buat lo berdua nih, Cok Irul sama Cok Ali? Dari cerita Cok Fadli menyeramkan gak nih? Untuk saat ini gokil. Gokil ya. Epic banget ya. ceritanya. Membuat bulu kuduk merinding. Gua aja nggak merasakan ada di posisi dia di lantai 13 itu. Cukup mendengar ceritanya aja gue seolah-olah ada di sana. Iya. Seolah-olah merasakan merindingnya gue dari saat itu nggak berhenti sebenarnya. Ini kita lagi ada di jalan dan kondisinya memang juga nggak ramai jalanan karena kondisi kita udah malam. Jadi suasana film merindingnya itu kita benar-benar dapat. Benar-benar dapat. Merinding banget sih. Ya. Oke, sekian guys. Kalau kalian mau kirim cerita kalian lewat email, bisa kirim DM atau komen, atau kalian mau jadi narasumber masuk ke podcast kita juga bisa kirim ke email kami, nanti kami panggil ya. Cukup sekian cerita dari Cok Fadli yang diberikan. Buat kalian nonton Numpang Cok, penggemar video-video horor, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, bagikan video kita kepada teman kalian, keluarga kalian untuk nonton acara kita, dan nantikan kisah-kisah video kita selanjutnya di acara Numpang Cok. Numpang Cok.